Ini di channel yang mana tadi? Ini nanti channel Gus Abdul Jabbar. YouTube tadi ya? Iya. Kalau ini Instagram. Fadal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar sekalian, para pemerhati channel YouTube Gus Abdul Jabbar, yang mudah-mudahan pada malam Jumat ini kita semua senantiasa sehat walafiat. Amin ya Rabb. Ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selamanya. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap beribadah, untuk tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Seperti biasa bersama pengopi kita Al Ustadz Mujahid Abdul Jabbar. Selamat malam, Tad. Ahlan. Ya, gimana kabarnya, Tad? Alhamdulillah. Sehat? Khair. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan membahas atau menceritakan kejadian beberapa hari ke belakang tadi ya, yang dimana saudara kita atau kawan pengajar kita di MTS ya, itu waktu hari Selasa ya? Hari Iya, Selasa. Selasa siang itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kejadiannya ini Dana dapat kabar dari guru-guru yang lain itu setelah mengambil air wudhu dan mau sholat zuhur tadi. Ya. Nah, ini yang bikin hati kita terenyuh gitu kan. Ya, boleh dibilang ini kematian yang diinginkan setiap kita tadi ya, karena mungkin itu sukses hidup yang sesungguhnya ya seperti itu tadi ya. Ya. Jadi khotimahnya sangat baik gitu kan. Dan yaitu sukses hidup yang sesungguhnya yaitu ketika kita dipanggil sementara kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini tadi kita kan harus mempersiapkannya. Kira-kira kiat-kiatnya apa tadi biar kita husnul khotimah gitu tadi. Ya. Karena kan manusia tadi ya seiring waktu dan keadaan kadang mengalami guncangan dan sebagainya, tapi tentunya ini dambaan setiap muslim tadi ya, ingin istilahnya ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Ya. Iya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'dah. Ikhwati al-a'izza al-mukarram sadidi, alhamdulillah kita bisa kembali ngopi malam Jumat ya. Masya Allah. Ini memang yang luput dari perhatian kita, khususnya kaum muda, di mana kemarin itu saudara kita umur 40, Iya. 40-an, ya tergolong masih muda, yang mana sekarang kalau dilihat dari riset, yang meninggal dalam usia 20-40 tahun itu bisa jadi lebih banyak. Bukan karena faktor umur atau ya kita katakan takdir yang sudah kita imani ya, tapi karena hal-hal yang kalau takdir itu ya sudah selesai,
itu adalah kehendak Allah, tidak bisa kita campuri. Tapi mati yang seperti apa yang para kaula muda ini belum mempersiapkannya. Kita pernah ngobrol ya tentang bagaimana sinaatul maut, bagaimana Betul. merekayasa kematian. Kita tuh mau mati dalam keadaan seperti apa, meninggal dalam keadaan seperti apa, wafat dalam keadaan iman tentunya yang kita selalu dambakan, dalam keadaan Islam. Yang ini semuanya adalah mengikuti nur Allah, hidayah Allah. Karena yahdillahu linurihi mayyasha. Dan Allah menggambarkan bagaimana seseorang mengikuti nur atau petunjuknya itu dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam gambaran. Kalau kita hafal surah An-Nur ayat 35, itu luar biasa sekali. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin tayyibatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam yamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Luar biasa sekali kalau kita ikuti petunjuk dari ayat ini. Pasti kita akan menemukan apapun dari contoh apapun, dari hewan, dari tumbuhan, dari seluruh makhluk hidup, dari kita sesama manusia, atau dari hal-hal yang enggak kasat mata, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kembali kepada topik yang kita bicarakan, bahwasanya segala yang menjadi gerak-gerik kita, manusia itu keluar dari rumahnya, artinya untuk melakukan aktivitas, itu ada dua pilihan, ya, sebagaimana kalau jalan, ya, ada kanan ada kiri, ada surga dan neraka, ada depan ada belakang. Ketika manusia keluar, dia akan menjual dirinya, semuanya itu, ya, istilahnya menjual diri. Menjual diri tadi. Iya, menjual diri. Kepada siapa? Ya kepada Allah atau kepada selain Allah. Ya. Fabayyi'u nafsahu famu'tiquha aw mubikuha. Dia akan menjual dirinya kepada Allah sehingga membebaskannya dari siksa api neraka, aw mubikuha, atau malah menjerumuskannya. Dia menjual dirinya kepada dinar, kepada dirham. Ta'isa abdud dinar wa dirham. Kemudian kalau orang sudah sadar bahwasanya akhir zaman itu dekat, semua ukurannya itu adalah dinar dan dirham. Ukuran dia keluar, ukuran dia melakukan sesuatu, ya dinar dirham. Apa yang paling baik
yang kita persiapkan. Jadi nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, bukan Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Umar, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin, idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa, khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Nah, itu khudh min sihhatika limaradika, manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Ya banyak ya yang kita hafal, ightanim khamsan qabla khamsin gitu. Ini khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika, dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum waktu sakitmu. Beliau itu yang kita bicarakan sebulan yang lalu luar biasa. Ikut ngaji dengan saya. Iya tadi ya? Iya. Program tahasan itu. Iya, program tahasan. Allah, iya. Luar biasa. Ya. Dan beliau walaupun terbata-bata, tapi semangatnya luar biasa. Ceria. Senang. Iya. Kalau kita ngajar ngaji dan murid kita senang, walaupun kesusahan, senang kita. Senang tadi ya? Senang sekali. Walaupun kesusahan murid kita. Ya, kitanya nggak capek. Betul. Tidak merasa lelah. Karena lillah. Betul. Kita lillah, yang kita ajar juga lillah. Ya. Itu sebenarnya sudah masuk kepada sinaatul maut. Saya pengen matinya kayak gini. Ya. Ya, maka alhamdulillah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, insyaallah. Ya. Di samping itu, bagaimana juga cara kita sinaatul maut, merekayasa kematian. Ya, merencanakan kematian kita temu yang seperti apa. Ini kita harus mengatur langkah kaki kita kemana, kemudian apa yang akan kita lakukan, dan mengukur jasmani kita. Mulai ini. Apa? Mati. Mengukur jasmani kita. Jasmani kita sehat, ya lakukan banyaklah melakukan hal yang bermanfaat. Jasmani kita kurang sehat atau katakanlah sakit, ada sakit, segera cari sebabnya. Ketika kita terbatas, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan. Saya kira kalimat kulu washrabu wala tusrifu itu sangat luar biasa. Sekedar wala tusrifu itu luar biasa. Kalau kita pahami, jangan berlebihan. Ya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang israf. Ya. Musrif, bukan musyrif ya. Kalau musyrif orang yang memuliakan. Musrif orang yang berlebihan. Hati-hati. Tadi ya. Zaman sekarang musrifin atau orang-orang yang berlebihan itu ada istilahnya. Apa itu? NPD. NPD. Narcissistic Personality Disorder. Lebay tadi, lebay. Lebay. Ya. Dia ingin apa-apa ya sesuai dengan keinginan dia. Dan melakukan segala sesuatu kalau tidak sesuai dengan pandangannya, nggak mau. Nah, ini menyulitkan banyak orang. Ya na'udzubillah. Ya kita atau sekeliling kita
ada penyakit kejiwaan seperti itu. Apa sebabnya? Sebabnya adalah bagaimana cara pandang yang sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Ketika kita tadi membicarakan tentang nurun ala nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Kemudian yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Ternyata ada orang-orang yang nggak mau orang itu dapat hidayah. Orang nggak mau orang lain dapat hidayah. Ada tipe-tipe manusia. Ini kita yakinilah ini minal jinnati wan nas itu. Wan nasnya itu dari golongan manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yang memiliki sifat salah satunya yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Ya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya, itu. Mereka orang-orang yang menginginkan memadamkan petunjuk Allah. Ada orang yang tidak senang orang lain senang. Itu bagian dari sikap NPD juga. Ada orang yang nggak senang kalau orang lain senang. Gitu. Kalau dulu istilahnya SMS tadi. Apa tuh? Senang melihat orang lain susah atau apa? Oh. Gitu ya. Itu hampir sama. Yuriduna, mereka menginginkan liyutfi'u, untuk memadamkan nurallahi bi afwahihim. Nur Allah, petunjuk Allah. Dengan apa? Mulut-mulut mereka yang berdasarkan hawa nafsu. Ya. Antum punya gagasan, punya niat baik, dah gak usah. Itu orang-orangnya masih dari kalangan muslim itu sendiri atau? Ya, dari kalangan muslim itu sendiri. Mereka tuh sadar apa karena egonya gitu? Kalau orang-orang yang bukan yang orang yang beriman, mereka memang misi untuk hidup di dunia itu nggak senang melihat orang berserah diri, istislam, nggak senang. Itu. Atau mungkin kepentingannya terganggu gitu. Ya, bisa jadi. Wallahu mutimmu nurih. Padahal Allah yang akan memadamkan rencana mereka. Dan Allah malah menyempurnakan petunjuknya kepada orang yang mau dipadamkan itu ininya. Walaupun mereka orang-orang yang kafir benci. Benci banget. Nah, makanya ya ketika kita punya aktivitas bagus, berharap agar mati kita ya bagus, dalam keadaan bagus seperti Amin. itu. Ya Rabb. Maka kadang kita tidak boleh secara saklek memandang orang yang buruk itu mesti buruk. Orang yang bagus itu selamanya bagus. Oh, jangan. Seperti kita punya murid, punya santri. Betul, Tat. Yang paling badung sekalipun. Jangan pandang bahwasanya dia hanya merepotkan atau hanya apa. Barangkali nanti di suatu masa datang
hidayah Allah, dia yang lebih taat. Betul. Lebih bagus. Ya. Itu ketaatannya kepada pada gurunya. Betul. Yang tadinya pinter malah Keblinger. meremehkan. Maka di kitab Kifayatul Atqiya itu disebutkan bahwasanya man istakhaffa bi ustadihi, barang siapa meremehkan ustadznya, ibtalahullahu, Allah menguji ia bisalasati asya, dengan 3 perkara. Satu, nasya ma hufidho, Lupa apanya. lupa apa yang dihafal. Atau ada juga yang baca nasya ma hafidho, lupa apa yang telah hafal. Wa kalla lisanuhu, keluh, lidahnya keluh. Waftaqara fi akhirih, dan fakir di akhir hayatnya. Ngeri ya? Ngeri, ini mah 3 perkara yang ya, makanya kita harus minta ridho dari guru-guru kita. betul. Kita akan menjadi guru setelah kita dulu jadi murid. Ya, tilkal ayyam nudawiluha, diputar itu. Kadang ketika kita sudah menjadi guru, tahu-tahu Allah kehendak kita jadi murid lagi. Ada itu kayak gitu. Dulunya murid, ini ada guru yang ngajarin, habis itu diputar keadaannya, muridnya ini sekarang jadi guru, gurunya jadi murid. Itu karena sistem yang nggak bisa ngelak. Karena sistem yang berlaku tidak bisa ngelak. Wah, ini nggak boleh jumawa nih. Ketika itu bisa berbalik lagi. Nanti semakin saling merendahkan kalau kalau tidak mengatur, menguasai diri gitu. Apalagi Dad, yang sedang nih? Iya, pas betul tadi apa namanya yang antum sampaikan itu, bahwasanya kita tidak boleh menganggap rendah murid-murid kita yang mungkin saat ini masih bandel, masih bebel gitu kan. Tapi ternyata memang hidayah milik Allah tadi ya. Yeah. Itu ini baru aja kejadian tadi. Ada apa namanya dikirim voice note gitu kan, dari ternyata dulunya murid ana gitu, sering dimarahin, sering apa, cuman karena dia nurut gitu kan, mau diperintah sama gurunya, mungkin itu idenya tadi ya, berkahnya atau gimana ya. Sekarang masya Allah sudah kuliah di salah satu universitas Islam itu kan di Timur Tengah, dan ana sama sekali nggak nyangka tadi. 2 murid ana tuh namanya sama dulu tuh, yang satu taatnya luar biasa tadi, rajinnya, dan sekarang malah berbalik. Aduh, masya Allah. Ya ini juga nanti mungkin bisa jadi apa namanya pelajaran buat anak sendiri gitu tadi, sebagai apa namanya mengajar di Nur Madani ini gitu kan, yang kadang-kadang ya memang kita manusiawi ada hilapnya gitu kan. Masya Allah, pelajaran yang luar biasa malam ini kan. Iya. Betul sekali.
Iya, para pendengar sekalian, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau yang ini masih aktif tadi ya? Iya, jadi kita merasakan ya bahwa kita sekarang ini generasi milenial yang sudah ada generasi bawah-bawahnya. Generasi milenial ada bawah-bawahnya. Ya generasi bawah kita kan generasi apa Z. Terus generasi Alpha. Ya. Artinya begini. Ini juga satu poin untuk para generasi muda, terutama kita juga punya anak-anak yang nanti mereka itu gen alpha. Gen alpha. Ya. Menyongsong Indonesia emas, mereka adalah gen alpha. Ketika Indonesia 100 tahun tuh mereka umurnya ya 20-30-an. Ya. Atau ya sudah matang 40-an. Kita sudah rentah. Sudah pensiun gitu. Dari satu pekerjaan rutinitas atau rutinitas aktif. Ketika mendengar satu ayat, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Kalimat wa atainahul hukma sabiyya ini luar biasa. Ini ternyata relevan untuk generasi muda sekarang. Apa ketika dalam tafsirnya, ketika Nabi Yahya diajak bermain sama anak-anak seumurannya, idhab bina nal'ab. Apa kata Nabi Yahya? Ma khuliqtu lil'abi. Ma khuliqtu, saya tidak diciptakan untuk bermain. Maka di situ turun ayat wa atainahul hukma sabiyya, dan Allah tanamkan al-hukma, kebijaksanaan. Kebijaksanaan kan orang yang sudah settle, orang yang sudah selesai, selesai kehidupannya, selesai ilmunya, sudah selesai keluarganya, sudah selesai ujian hidupnya, sudah selesai, tenang. Itu Allah berikan ketenangan tersebut kepada Nabi Yahya, yang mana kalau anak sepantaran itu mendengar kata itu, ma khuliqtu lil'abi, bisa jadi ente apaan, berat bahasanya. Apa sih gitu. Tapi kalau kalimat itu didengar sama orang-orang yang sudah selesai, cerdas sekali. Allah berikan kecerdasan kepada Nabi Yahya sekecil itu. Maka Allah tanamkan ilmu. Allah tanamkan azm, tekad yang kuat. Ya. Kemudian ya Allah tanamkan sikap yang luar biasa sekali.
Itu harusnya Gen Z itu. Dan saya sudah bikin konten juga di dalam tadabbur ya Yahya khudhul kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Ya, makanya ada itu ya, ada komunitas anak muda itu bikin masjid namanya Yahya. Ismuhu Yahya, masjid ismuhu Yahya. Masjid apa namanya? Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Unik-unik juga tuh. Anak muda itu tadi ya? Ya. Insyaallah. Ya, semoga bisa mempertahankan Iya. mempertahankan istiqomahnya. Karena emang anak muda butuh satu media, Betul. wadah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengistiqomahkan niatnya. Rob. Ya, karena itu ya agak sulit. Iya. Kadang ya seringkali kita terjebak dengan rutinitas yang seolah-olah ya apa yang kita lakukan itu selalu benar. Kadang itu ya semoga niat yang selalu menjaga kita. Selama niatnya tulus, suci, dan tidak ada embel-embel yang lainnya, masih muskilah. Sok dengan cara apa saja. Ya, karena kita sebagai umat Islam ya harus punya budaya dan harus lebih canggih. Budaya itu maksudnya budaya apa? Budaya itu aktivitas sosial yang dilakukan terus menerus sehingga menciptakan budi ya, kita tahu budi pekerti, adab, satu sikap. Kemudian melahirkan daya. Daya itu energi positif. Kalau kita melaksanakan budi pekerti yang baik, energi kita positif. Kita diam aja, orang senang lihatnya. Ada kan orang yang gak pernah sholat, saya sering ketemu tuh. Mukanya gelap, suram, gak ada cahayanya. Itu kalau mau bercahaya dari mukanya, ya laksanakan sholat, wudu minimal. Kalau mau pakai cara yang pakai minyak zaitun mukanya biar mengkilat tadi. Ya itu. Min syajaratin tayyibatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam yamsas sunar. Hampir-hampir minyaknya itu bercahaya walaupun tidak tersulut api atau tidak disentuh api. Ya, pakai minyak zaitun. Barangkali mau glowing. Glowing. Ya. Tergantung kalau mau glowing tuh. Saya dulu sering bawa minyak zaitun tuh. Dipakai.
minyak zaitun sini glowing tak sok aja pakai, tapi jangan minyak zaitun yang buat masak lah. Ini kadang yang kadang banyak yang salah. Yang virgin olive oil tuh gitu. Pakai bisa bercahaya tuh ini. Muka ya gitu tadi. Masya Allah. Mantap sekali obrolan kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ke depan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meluruskan niat kita tadi ya. Amin. Baik di dalam beribadah atau bermuamalah dan juga menunaikan amanah, mudah-mudahan senantiasa diluruskan niat kita sehingga mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita sesuai dengan pekerjaan atau profesi kita masing-masing. Ya Rabb. Seperti itu tadi ya. Iya, insyaallah biidznillah. Khalas, Tad? Cukup? Ya. Para pendengar sekalian, untuk ngopi malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faedah yang banyak dari fikih ngopi ini. Insya Allah kita lanjut lagi pekan depan. Wa nakhtatim min kafaratil majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saat kita foto dulu, Tat. Siap. Foto dulu, Tad.